Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri. Dan firman itu 2000 tahun yang lalu pernah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dia datang untuk menyelamatkan setiap manusia supaya manusia diampuni, manusia diselamatkan, dan waktu mereka meninggal mereka kembali ke pangkuan Bapa di surga. Malam ini Tuhan, kami bersyukur tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya setiap hati akan diubahkan, setiap pribadi akan disentuh oleh kasih Tuhan yang ajaib. Bahkan setiap yang hadir, kalau mereka percaya, in Jesus name, sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, duka cita diganti dengan sukacita, in Jesus name. Glory to God. Thank you Lord. Amen. Praise God. Haleluya. Shalom. Malam ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan sesuatu yang pasti Anda belum pernah dengar seumur hidup. Dan ini hal yang sangat penting, tetapi begitu banyak orang tidak memperhatikannya. Karena manusia hidup hanya memikirkan roti dan sandang papan dan padahal manusia hidup 78 itu sudah lebih daripada bonus, saudara-saudara sekalian. Praise God, haleluya. 2 hari yang lalu subuh membuka WhatsApp, saya dapat berita Amah yang terkasih, saya sebut Amah Toko Wijaya, meninggal dunia. Saya hanya bisa berkata praise God, haleluya. Semua indah pada waktunya, karena siapapun manusia ketika kematian datang, tidak seorang pun yang dapat menang atasnya, karena kematian pasti datang menjemput. Pertanyaan adalah, apa kita siap ketika kematian menjemput setiap kita? Saudara-saudara sekalian, ketika saya mendapatkan WhatsApp ini, saya berpikir mungkin besok Anda bangun tidur, Anda dapat WhatsApp suami, istri, paman, orang tua Anda meninggal. Mungkin sebentar malam Anda dapat jauh di sana, tiba-tiba meninggal. Atau one day engkau bangun dan dapat WhatsApp, saya meninggal dunia. Who knows? Tidak seorang pun yang tahu. Banyak orang susah tidur, dia bisa beli obat tidur, tetapi tidak seorang pun mampu membeli obat untuk bisa bangun kembali. Maka setiap engkau bisa bangun tidur, mengucap syukurlah, karena kita hidup dan bernafas, kita bisa memuliakan Tuhan di surga. Haleluya, praise God, haleluya. Saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik, ini hal yang sangat berharga dan Anda mungkin tidak pernah dengar setelah ini. Yang pertama, manusia ketika meninggal itu pergi sendiri atau ada yang jemput. Saya berkelana, saya bertanya baik secara kebatinan kepada non-Kristen, itu selalu berkata itu ibunya ilmu. Satu hari kamu akan tahu sendiri. Tapi saya tidak mendapat jawaban. Malam ini kitab suci Injil Yesua HaMasiah, Cu Yesus, menjawab dengan tegas dan jelas. Yang kedua, ada apa di balik kubur? Sehebat-hebat orang punya uang yang banyak, kalau dia meninggal harus masuk peti. Peti manggis kalau punya Yuchen 100 juta lebih, supaya kata 20 tahun tidak rusak. Tapi dengarkan baik-baik, yang rusak bukan petinya. Pembusukan terjadi dari dalam tubuh. 3 hari, 7 hari pembusukan. Setelah kematian, ada apa di balik kubur? Yang ketiga, seandainya orang yang meninggal dikasih sama Tuhan Tieng itu hidup lagi, kira-kira apa yang dia mau buat? Apakah masih cokong terus, buka toko, jaga toko, cari uang, kejar uang, atau apa? Seandainya di kilo 16 Tuhan Sang Pencipta memberi
dalam 1 minggu saja. Kira-kira apakah yang mereka buat? Kitab suci akan menerangkan secara singkat. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 31. In Jesus name, biarlah malam ini semua yang mendengar, mereka mendapatkan kabar surgawi, kabar kekekalan. Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Baik. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangatlah menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang yang mati, maksudnya kalau ada orang mati di kilo 16 bangkit dari kubur mereka, baru mereka percaya dan mereka akan bertobat. Kata Abraham, jika mereka tidak percaya selama hidup, sekalipun mayat bangkit kembali, mereka tetap tidak akan pernah percaya. Hatinya keras. Yang masih hidup dan tinggal, ada kitab suci dan kesaksian para nabi. Yang pertama saudaraku, kitab suci menjawab, saya bangga menjadi orang percaya, karena Injil itu menjawab dengan jelas. Karena saya percaya Injil adalah kekuatan Tuhan, dan manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Sehebat manusia, saudara yang suka nge-gym, suka kardio, suka lari, segagah-gagah saudara seperti saya gagahnya malam ini, kalau roh Tuhan dicabut dari Anda sekalian, maka saudara tidak berdaya, hanya sebatas debu dan tanah saja. Walaupun hari kita ada, kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Yang pertama saudaraku, orang yang meninggal, siapapun dia, suku apapun, agama apapun, ada jaminan yang Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach katakan, orang yang meninggal dalam Tuhan, malaikat datang menjemputnya. Dia tidak pergi sendiri, dia tidak musafir, dia tidak berkelana, dan saya mengucap syukur. Inilah keluarga besar daripada Amah yang terkasih. Ya, anak cucu ada Muslim, anak cucu ada Buddhis, Konghucu, dan sebagian ada Kristen, dan mungkin juga ada Katolik. Renungkan sebentar. Ada begitu banyak kepercayaan dengan berbeda utusan dan berbeda kitab suci. Namun yakinlah dan percaya bahwa sesungguhnya nirvana,
surga samain itu hanya satu. Dan kitab suci berkata, orang yang meninggal di dalam Tuhan, saya bersyukur sebelum Amah meninggal, Pastor Deti adalah ibu anak mertua, berdoa, melayani, dan juga menyertakan kasih Tuhan kepada Amah. Saya bersyukur. Semestinya 2-3 tahun lalu Amah kritis, dan itu waktu dokter berkata tidak ada harapan, tetapi kami memohon kemurahan Tuhan supaya panjangkan umur Amah. Dan praise God, haleluya, infus dilepas, Amah hidup 2-3 tahun sehat. Dan saya percaya kesempatan itu Amah punya waktu untuk mendengar Tuhan yang baik, yang mau menghapus dosa-dosanya. Dan waktunya tiba, Amah dijemput oleh malaikat Tuhan pulang ke surga. Jelas, orang yang meninggal di dalam Tuhan tidak berkelana, tidak bergentayangan, tidak kemana-mana, tetapi jelas malaikat kudus surgawi datang menjemput rohnya dan bawa pulang dia ke pangkuan Bapak Abraham di surga. Yang kedua, saudaraku, setelah orang meninggal ada kehidupan yang lain. Ada apakah di balik kubur? Bible mencatat bahwa ada orang miskin bernama Lazarus, ada orang kaya tiap hari main perempuan, tiap hari dia tumpuk, tiap hari mungkin dia mengejar uang dan harta. Tidak pernah dia cari Tuhan, sembahyang, gereja, tidak pernah, barangkali sibuk dengan harta dan harta. Bukan bicara soal kaya atau miskin, Lazarus memang miskin, Injil mencatat dia miskin, tapi bukan bicara Tuhan benci orang kaya, tidak. Tapi bicara soal apakah selama manusia hidup dia mau mencari Tuhan, berbakti, beribadah kepadanya. Dan saudara-saudara, dikisahkan waktu Lazarus meninggal, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Tetapi orang yang banyak uangnya sekalipun kaya raya, tetapi dia tidak pernah untuk sembahyang, tidak datang kepada Tuhan. Selalu, maaf ya, Tuhannya adalah perutnya, Tuhannya adalah uangnya, Tuhannya adalah kerjanya. Apakah Tuhan kerja, Tuhan uang bisa menemani Anda di kubur? Tidak bisa. Dan lihat keadaan orang yang meninggal yang tidak percaya Tuhan, dia dibakar di api neraka, sangat menderita dan sangat tersiksa. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, amat terkasih, in Jesus name, saya percaya oleh iman dan kasih karunia, Ama saat ini sudah berbahagia di dalam kerajaan surga, in Jesus name. Tetapi celakalah orang kalau selama hidup tidak percaya Tuhan. Mau dia pastor, pendeta, mau dia tokoh dari Buddhis, biksu, hanya bisa menaikkan doa dan pulang. Tetapi ketika masuk dalam tanah, dia harus urusan secara pribadi. Jadi satu kabar baik yang kedua, orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka mempunyai hidup yang kekal di pangkuan Abraham di surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku sekalian, seandainya ada orang yang bisa hidup kembali, apakah yang dia buat? Tidak ada yang lain. Dia pasti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Su Yesus Tien, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus, dia Tuhan. Seandainya ada orang hidup kembali hari ini, dia pasti hanya bicara, nih semua, nih semua, nih semua, nih semua. Percayalah kepada Tuhan, supaya waktu engkau meninggal nanti, tempatmu bukan di api neraka, tapi tempatmu ada di pangkuan Bapak Abraham di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan saya harus berlutut kepada Anda semuanya. Datanglah kepada Tuhan, supaya ketika waktunya tiba, saudara juga berpulang dalam kedamaian dengan satu kepastian bahwa kita berjumpa bersama-sama di kerajaan Bapa di surga. Amin. Mari bersama-sama.
Malam ini saya mau berdoa. Masa rahakanasa kabakurakambasa. Saudara tidak perlu berbuat banyak hal. Siapapun Anda pasti mendengarkan kabar firman Tuhan malam ini. Kalau Anda butuh damai sejahtera, atau butuh kesembuhan, atau buka hatimu Tuhan, cukup tangan kananmu, tidak usah berdiri, tidak usah kasih tanda apapun. Nah, taruh tangan kananmu di sini sebagai tanda engkau menerima damai sejahtera. Thank you Lord. Praise God, praise God, praise God. Tangan kananmu saja taruh di dada. Tuhan yang di surga, terima kasih karena malam ini ada jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan kasih-Mu, mendengarkan kehidupan yang kekal janji-Mu, mendengarkan Injil dan kabar baik. Sembuhkanlah setiap mereka Tuhan yang menaruh tangan kanan di dada. Ada sakit jantung, stroke ringan, hernia, diabetes, yang tumpang tangan di dadanya disembuhkan. Roh kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir in Jesus.